Shalom dan selamat pagi semua. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua yang mengikuti kebaktian bersama dengan Excel Point Kuching pada pagi ini. Dan kepada tetamu-tetamu yang pertama kali mengikuti kebaktian online bersama dengan EPK pada minggu ini, kami sangat bersukacita kerana saudara dan saudari telah memilih untuk bersama-sama dengan kami beribadah pada minggu ini. Jadi saya minta saudara dan saudari sekarang luangkan sedikit masa untuk scan QR code seperti yang terpapar pada skrin pada saat ini, dan luangkan masa selama beberapa minit untuk mengisi butiran ringkas terutama tentang nombor telefon saudara-saudari supaya kami boleh menghubungi saudara dan saudari selepas kebaktian ini. Minggu ini Brother Huston akan memimpin kita dalam puji dan sembah. Tetapi sebelum itu mari saya pimpin kita semua dalam doa pembukaan dan doa kesyukuran kita pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk berkat Tuhan kami boleh berkumpul sekali lagi minggu ini Tuhan, untuk kami sama-sama memuji dan menyembah-Mu, dan kami mendengarkan firman-Mu pada minggu ini Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada minggu ini, semua yang melayani dan kami yang mengikuti kebaktian ini dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya. Ayo mari kita semua bangkit berdiri pada saat ini dan kita sama-sama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, dan saya persilakan Brother Huston untuk memimpin kita pada pagi ini. Silakan Brother Huston. Shalom semua. Siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita bangkit sama-sama dan angkat suara kita untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita saja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus namanya.
Sedang
Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila doa bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila doa bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila doa bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila doa bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila doa bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya
ditinggikan atas seluruh negeri Malaysia, negara kita Malaysia. Haleluya, haleluya. Bapa, kami minta darimu, pulihkan negaraku, satukan umatmu di negaraku Malaysia, agar kemuliaanmu terpancar dari kami, supaya dunia melihat kami satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Sekaranglah waktunya untuk kau dan aku bersatu untuk pemulihan negara kita Malaysia, supaya dunia tahu gereja-Mu bersatu, satu di dalam kasih Kristus, satu di dalam Engkau. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia. Sempurnalah sukacita-Mu dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gereja-Mu bersatu. Sempurnalah sukacita-Mu dalam kami, sehati, sepikir, sekata, seia dalam kasih Kristus. Gereja-Mu bersatu. Satukan kami dalam kasih Yesus, satukan kami dalam kemuliaan-Mu. Pulihkan gereja-Mu agar perubahan terjadi sekarang ini di Malaysia.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Brother Hasten yang sudah memimpin kita dalam puji dan sembah sebentar tadi. Dan juga terima kasih kepada Saudari Sandra yang sudah melayani kita dengan membuat satu persembahan istimewa sempena kita menyambut Hari Malaysia yang akan menjelang beberapa hari lagi. Jadi sempena kita merayakan Hari Malaysia pada tanggal 16 September ini, mari saat ini kita sama-sama kita berdoa untuk negara kita, dan kita berdoa dengan kita melafazkan berkat-berkat ke atas negara kita, berkat kesembuhan, berkat kemakmuran, berkat hidup rukun, berkat pemulihan, berkat perlindungan ke atas Malaysia. Biarlah negara Malaysia terus makmur dan aman dan sejahtera, penduduknya bersatu dan ada kerukunan di dalam negara ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita lafazkan berkat ke atas negara kita Malaysia. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk negara kami Malaysia. Saat ini kami mengisytiharkan berkat Tuhan, berkat Allah yang luar biasa terjadi ke atas Malaysia saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemulihan negara kami. Kami berdoa untuk kesembuhan di dalam negara kami. Kami berdoa agar negara kami bangkit, maju, makmur Tuhan, sejahtera. Dan kami angkatkan semua rakyat, termasuk juga pemimpin dalam negara kami Tuhan, setiap pemimpin di peringkat persekutuan, setiap negeri Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Malaysia terus dipenuhi dengan rahmat Tuhan, dipenuhi dengan berkat Tuhan, dan terus makmur dari segi ekonomi, dari segi sosialnya Tuhan. Malaysia akan makmur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk negara ini. Berkati negara kami Tuhan. Kami serahkan semua rakyat Malaysia agar kami terus dipulihkan, kami terus Tuhan maju, kami terus Tuhan meletakkan Tuhan kepercayaan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami angkatkan doa kami dan kami isytiharkan berkat ke atas negara kami Malaysia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekarang mari kita lihat beberapa pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama kepada anak-anak Excel Kid IPK, sila ambil perhatian, malam ini Excel Kid akan berehat sesuai juga dengan cuti sekolah yang telah bermula. Jadi kepada semua ibu bapa dan anak-anak semua, tiada perjumpaan Excel Kid pada malam ini. Yang kedua, sempena menyambut Hari Malaysia untuk tahun ini, saya ingin mengundang semua jemaat PK untuk bersama-sama mengikuti kebaktian doa Hari Malaysia anjuran NECF yang akan diadakan secara online pada Selasa ini 14 September bermula jam 8 malam. Kebaktian ini boleh diikuti menerusi YouTube channel NECF dan juga laman Facebook NECF. Sila rujuk poster di skrin untuk maklumat dan QR code yang kalian boleh scan untuk mengikuti kebaktian pada malam itu. Dan yang ketiga, Connect Group IPK akan diadakan seperti biasa, yaitu Jumaat pada jam 8.30 malam. Sila ikuti info daripada pemimpin CG masing-masing. Saudara dan saudari sekalian, paparan di skrin sekarang adalah cara dan info bagaimana Anda boleh memberi wang persembahan, persepuluhan dan sumbangan Anda kepada gereja. Sila ambil maklum, nomor akaun, nomor telefon dan email yang Anda perlu hubungi selepas Anda melakukan transaksi. Mari saat ini kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kami untuk memberi secara online pada dana gereja. Saat ini Tuhan, kami berdoa agar Engkau terus berkati setiap persembahan kami, persepuluhan yang kami berikan Tuhan. Biarlah Tuhan ini boleh menjadi berkat dan digunakan dengan Tuhan sebaik-baiknya untuk Tuhan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi dan juga yang akan memberi di waktu yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua sudah ternanti-nanti untuk kita mendengar, sama-sama kita mendengar perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan pada minggu ini kita bersyukur karena kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dikongsikan oleh Pastor Harry. Mari saat ini kita sebagai jemaat IPK, mari kita beri tepukan untuk Pastor Harry dan kita serahkan waktu ini kepada Pastor Harry. Silakan, Pastor. Shalom dan selamat pagi, dan saya ucapkan kepada semua yang sudah melayani dan semua jemaat IPK, dan terima kasih kepada semua yang melayani pada pagi ini. Dan kita percaya bahwa yang melayani semada dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, dan keseluruhan keluarga, saya percaya kalian diberkati di mana saja kalian berada. Dan sesungguhnya kita berdoa agar kiranya kalian dalam keadaan berbahagia, dikuatkan, disembuhkan, dan diberi segala hikmat di dalam kehidupan kalian. Dan pada pagi ini kita ingin menyambung siri pengajaran berkenaan dengan Roh Kudus yang sudah dimulai oleh Pastor Joe pada minggu lepas. Dan pada minggu ini saya akan sambung tema yang sama, yaitu tajuk berkenaan dengan Roh Kudus. Sebab kita percaya bahwa Roh Kudus adalah bukan saja setakat kuasa, tetapi pribadi yang memberi kehidupan kepada kita. Justru pada pagi ini, tajuk firman Tuhan yang saya akan bawa adalah berkenaan dengan kehidupan Kristen kita, yaitu Kristiannya Kevin. Kalau kalian pernah mendengar tajuk seperti ini, agak pelik. Kristiannya Kevin ataupun hidup tanpa kuasa. Jadi kalau kalian pernah minum kopi ataupun kalian adalah penggemar kepada kopi, ada sejenis kopi yang sudah dinyah Kevinkan, yaitu kopi yang sudah ditiadakan Kevin. Walaupun teksturnya seperti kopi, rasanya seolah-olah seperti kopi, dan warna seperti kopi, aromanya adalah seperti kopi. Namun kopi ini, minuman ini bukanlah kopi sepenuhnya. Sebab itulah dinamakan sebagai kopinya Kevin, yaitu kopi yang ditiadakan Kevinnya. Justru itu, kopi seperti ini tidak akan menyebabkan Anda terjaga. Walaupun Anda minum sebanyak manapun, ia tidak mempunyai impak seperti mana kopi biasa. Kopi ini tidak akan mencerdaskan Anda, dan kopi ini tidak akan memberikan semangat pada kita, dan apalagi dia tidak dapat menceriakan kita. Sebab mengapa? Kopi yang sudah dinyah Kevinkan adalah bukan kopi sebenar. Justru apabila kita perhatikan bahwa gereja masa kini harus diingatkan berkenaan dengan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan jemaat. Disebabkan gereja seolah-olah sudah kehilangan kuasa dan menggantikannya dengan persembahan-persembahan, menggantikannya dengan cahaya lampu, digantikannya dengan kamera, video, hawa dingin, keselesaan, dan kecanggihan gereja. Justru itu dinamakan sebagai Kristiannya Kevin. Maksudnya dia Kristen tetapi tidak ada kuasa di dalamnya, tidak ada keceriaan di dalamnya, tidak ada semangat di dalamnya, tidak ada lagi menyebabkan orang itu cergas secara rohani. Sebab itulah kita akan berbicara berkenaan dengan Roh Kudus pada pagi ini. Firman Tuhan yang kita ambil adalah daripada Kisah Para Rasul bab yang ke-19 ayat 2. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum,
Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Itu dari Kisah Para Rasul bab yang ke-9 ayat kedua. Ada 3 persoalan di sini. Mengapa ayat ini ataupun soalan ini ditanyakan oleh Yesus, yaitu sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Soalan ini soalan yang sangat penting yang perlu dipersoalkan kepada semua orang, bukan saja disoalkan kepada jemaat dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-19 ini, seperti mana yang Paulus lakukan. Sebab soalan ini penting untuk disoalkan kepada semua kita. Jadi, mengapa soalan ini timbul? Yaitu soalan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Walaupun dalam ayat ini mengatakan bahwa mereka ini adalah murid, disciple. Namun, pada hakikatnya, mereka ini bukanlah sebahagian daripada murid Yesus. Bahkan mereka ini tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Dan mereka ini dikatakan bahwa sebahagian daripada murid Yohanes Pembaptis yang tidak mengetahui berkenaan dengan Yesus Kristus. Bahkan, bayangkan, Yohanes Pembaptis adalah nabi yang mendahului Yesus dan mengkabarkan berkenaan dengan Yesus, tetapi murid-muridnya tidak pernah berjumpa dengan Yesus itu. Sebab itulah mereka ini dibaptiskan di dalam baptisan Yohanes Pembaptis, yaitu pembaptisan pertobatan dan bukan pembaptisan keselamatan. Yaitu pembaptisan pertobatan adalah untuk pengikut atau murid-murid Yohanes Pembaptis. Pembaptisan keselamatan adalah dalam Yesus Kristus. Jadi, justru selepas dipertanyakan soalan ini, respon mereka adalah mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah menerima Roh Kudus dan bahkan belum pernah mendengar siapa itu Roh Kudus. Dan disebabkan itu, apa yang Paulus lakukan adalah dia menumpang tangan kepada murid Yohanes Pembaptis itu, sebab penumpangan tangan adalah kebiasaan pada masa itu, dan ia merupakan satu simbol kepada mana-mana orang ataupun kumpulan orang sebagai penerimaan terhadap suatu kepercayaan. Sebab itulah Paulus menumpang tangan kepada mereka ini. Dan ia menunjukkan bahwa murid Yohanes Pembaptis ini menerima keselamatan, baptisan keselamatan dalam Yesus Kristus, yaitu dengan menerima kuasa Roh Kudus itu. Dan bukti yang paling jelas bahwa mereka ini bukan daripada golongan murid Yesus adalah mereka belum pernah mendengar kuasa ataupun adanya Roh Kudus. Dan bukti yang kedua adalah setelah pengakuan bahwa mereka belum pernah dengar berkenaan Roh Kudus, Paulus mengatakan bahwa mereka harus percaya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus itu yang datang kemudian, yaitu selepas Yohanes Pembaptis. Sebab itulah penting bagi kita, walaupun kita berada di dalam gereja, namun tidak semestinya kita mengenal siapa Yesus itu. Dan disebabkan itu, kita seolah-olah seperti murid-murid Yohanes Pembaptis ini, walaupun ia mendengar berkenaan dengan apa yang Yohanes Pembaptis beritakan, tetapi ia tidak membawa kuasa kepada mereka. Sebab itulah, pada pagi ini, cabaran yang besar bagi kita, bagi Anda dan saya adalah kita akan bertanya kepada soalan-soalan yang kita akan yang kita ambil daripada teks firman Tuhan itu, dan kita akan coba melihat
di manakah kita berada? Dan soalan yang kedua adalah, mengapa Paulus bertanyakan soalan itu? Mengapakah Paulus bertanyakan soalan itu? Yaitu soalan tadi, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Mengapakah Paulus bertanya soalan seperti itu? Adakah disebabkan mereka ini sudah mulai kekurangan dinamik kerohanian mereka? Adakah soalan Paulus ini didasari ataupun disebabkan mereka ini kekurangan kasih agape dalam hidup mereka itu? Dan ketiga adalah, adakah kasih terhadap perkara lain melebihi kasih mereka kepada Allah? Itu persoalan yang mungkin menyebabkan Paulus bertanyakan soalan itu. Sebab kita akan melihat nanti bahwa sebenarnya mereka ini di dalam satu perayaan yang kita akan kupas selepas ini, di mana mereka seharusnya mengetahui keberadaan, kebenaran perayaan itu, tapi mereka tidak tahu. Dan justru itu dalam konteks kita sekarang ini, kalau kita perhatikan, mengapa setengah orang Kristen lebih bersemangat ataupun teruja berbanding dengan orang lain? Setengah orang Kristen itu mempunyai semangat, mempunyai kehidupan, mempunyai satu perkara yang menggerakkan mereka untuk melayani, untuk melakukan satu aktiviti kerohanian ataupun membaca firman Tuhan, berdoa dan sebagainya. Ada sebagian orang Kristen itu lebih bersemangat daripada orang Kristen yang satu lagi. Ada orang Kristen yang lebih teruja dengan perhubungannya dengan Tuhan, membeli buku-buku rohani, mendengar lagu-lagu Kristen, membuat masa teduh, berdoa dan sebagainya, melayani orang lain. Dan soalan Paulus itu boleh ditanyakan kepada kita pada hari ini, semua kita. Mengapa Paulus bertanya soalan seperti itu? Dan perkara yang ketiga adalah, adakah Paulus akan bertanyakan soalan yang sama apabila dia bertemu dengan kita? Wow. Adakah Paulus akan bertanyakan soalan yang sama? Yaitu soalan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Dan adakah Paulus akan bertanya dengan saudara dan saudari soalan yang sama apabila dia berjumpa dengan kita pada hari ini? Dan kalau kita perhatikan latar belakang daripada teks firman Tuhan daripada Kisah Para Rasul bab ke-19 ayat 2 tadi itu adalah, latar belakangnya adalah daripada Yohanes bab 7 ayat 37 sampai 38. Yaitu ayat firman Tuhan berbunyi, dia katakan ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Justru kita perhatikan bahwa ini adalah latar belakang kepada apa yang sedang jemaat murid-murid Yesus itu sedang lalui di dalam kehidupan mereka, yaitu mereka ini sedang pada hari terakhir perayaan Hari Pondok Daun ataupun Feast of Tabernacle. Feast of Tabernacle ataupun perayaan Hari Pondok Daun ini adalah salah satu daripada 3 perayaan yang besar orang Yahudi, yaitu perayaan di mana imam
akan membawa golden pictures ataupun candy emas yang berisi air daripada kolam Siloam. Apabila dia mengambil air daripada situ dan dia bawa balik ke Yerusalem, dan air itu akan direnjis-renjiskan di atas altar ataupun mimbar. Dan dalam keadaan seperti ini, dalam mereka sedang melakukan ritual kerohanian seperti ini, Yesus bertanyakan soalan itu. Di tengah-tengah mereka melakukan ritual ataupun aktiviti keagamaan itu, Yesus bertanyakan soalan itu. Yaitu, mengapa Yesus bertanya soalan itu? Sebab di dalam aktiviti ataupun perayaan kerohanian yang sangat penting seperti itu, Yesus memperhatikan ada kekeringan rohani, ada kekosongan dan kemandulan rohani yang terjadi kepada murid-muridnya. Ada kekosongan di dalam ritual upacara-upacara agama seperti itu. Justru Yesus mencabar, justru Yesus memperhatikan di sebalik perbuatan itu ada sesuatu yang tidak kena. Dan apabila hari yang ketujuh, yaitu 2 upacara tambahan dilakukan pada hari yang ketujuh, sebab perayaan ini adalah 1 minggu, dan pada hari yang ketujuh 2 acara ditambah, yaitu yang pertama adalah apabila perarakan kembali dari kolam Siloam itu, imam akan mengelilingi altar itu sebanyak 7 kali, yaitu mengingatkan perbuatan Yosua terhadap kota Yeriko. Imam akan mengangkat kendi emas itu, tetapi pada masa itu kendi emas, balang emas itu yang diangkat itu tidak berisi air. Tidak seperti sebelumnya. Balang itu ataupun kendi emas itu tidak berisi air, dan perbuatan ini adalah simbolik kepada generasi yang tidak setia yang akhirnya mati di padang gurun. Pada masa ini, orang ramai tidak lagi bersorak-sorai dan mengibarkan daun palem. Maksudnya pada masa itu apabila imam membawa kendi ataupun balang emas itu, orang ramai tidak lagi bersorak-sorai. Mereka tidak lagi mengangkat daun palem, palm leaves. Mereka tidak lagi mengibarkannya seperti hari yang sebelumnya. Sebaliknya mereka hanya sekadar berdiam dan berdiri sugul. Mereka berdiam diri dan bersedih. Masa itulah waktu kekeringan, waktu padang gurun, waktu tiada harapan. Pada waktu itulah Yesus berfirman, mengatakan bahwa ayat ke-37 dan 38 itu, yaitu, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus menyaksikan orang menyertai parakan yang meriah, penuh semangat, teruja, dan mereka ini semua mematuhi tata cara upacara agamawi. Namun, di dalam tata cara upacara keagamaan seperti ini, Yesus memperhatikan bahwa mereka ini tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak ada sukacita, tiada makna di sebalik apa yang mereka lakukan itu. Mereka sekadar mengulang-ulang apa yang mereka sedang lakukan. Namun, pengulangan yang mereka lakukan itu tidak mempunyai impak ke dalam kehidupan rohani mereka itu. Justru, Yesus memberi satu undangan, yaitu barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi, undangan seperti ini, kita perhatikan bahwa
terdapat 3 aspek yang Yesus sedang bicarakan di sini, yaitu yang pertama, keadaan mereka itu, yaitu barang siapa haus. Yesus tahu bahwa murid-murid di situ, orang-orang di situ sedang mencari sesuatu. Sebab itulah Yesus katakan barang siapa haus, yaitu keadaan mereka. Keadaan mereka adalah mereka sedang kehausan. Kehausan disebabkan keperluan asas kerohanian mereka tidak dipenuhi. Sebab itulah seorang penulis yang bernama Stuart Briscoe pada tahun 2014 beliau pernah mengatakan begini, God will meet man on the level of his desire. Man can have as much of God as he wants. Maksudnya, Allah akan bertemu dengan kita pada tahap kerinduan kita kepada Dia. Kalau kerinduan kita tipis, kalau kita hanya sekadar mencari hadir ke gereja karena hari kebaktian kita hari Minggu, kita hadir ke gereja karena kita setakat menjumpa dengan orang lain, hadir ke gereja karena setakat kita mau keluar dari rumah, kita melayani karena tidak ada orang lain melayani, kita melayani karena setakat ada jadwal waktu. Itu adalah level ataupun tahap di mana kita berjumpa dengan Yesus. Kita tidak haus akan Dia, sebab firman Tuhan itu mengatakan barang siapa haus. Maksudnya kalian akan bertemu dengan Yesus. Kehausan Anda itu adalah level ataupun tahap keperluan Anda kepada Tuhan. Manakala hal yang kedua yang Yesus katakan adalah undangan yang terhidang kepada semua orang. Sebab itu Yesus katakan ayat 37, barang siapa. Maksudnya tidak semua orang yang Yesus katakan, tidak semua orang yang pergi ke gereja, tidak semua orang yang melayani akan mendapat tahap yang sama dengan orang di sekitarnya. Yesus katakan barang siapa. Tidak, Yesus tidak katakan semua. Barang siapa. Maksudnya pilihan di dalam tangan kita. Kalau contohnya, kalau kita ingin membaca firman Tuhan, kalau kita ingin berdoa, kalau kita ingin melayani, kalau kita haus akan Tuhan dengan melakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan, dengan kerinduan hati kita, tahap itulah kalian akan menerima. Tahap itulah kalian akan dapat daripada Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Tetapi kalau kita ala kadar, kita tidak menghargai apa yang Yesus telah berikan kepada kita. Sebab itu Tuhan katakan, barang siapa. Keadaan mereka adalah kalau kita haus kepada itulah barang siapa itu akan terjadi. Kepada siapa yang haus itu akan diberikan, akan dipuaskan. Sebab itu Yesus katakan, janji Yesus adalah dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dia katakan begitu. Dia katakan bahwa Yesus mengatakan bahwa ayat ke-38 bahwa Dia tidak menjanjikan aliran anak sungai yang kecil-kecil menitis, tetapi Dia katakan bahwa Dia akan membawa aliran sungai yang hidup di dalam kehidupan kita. Justru apa yang telah menjadikan keadaan mereka seperti itu, dan mengapakah Yesus melakukan undangan seperti itu kepada mereka itu, mengatakan barang siapa. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita dalam pandemik seperti ini, kita yang menghadapi kesukaran dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang tersayang. Namun Yesus di tengah-tengah kesulitan mereka itu, di dalam tengah-tengah keberadaan hidup mereka itu,
Yesus berdiri. Tahukah Anda bahwa guru agama orang Yahudi tidak boleh berdiri saat apabila dia mengajar, dia harus duduk. Tapi Yesus ambil secara profetik, dia berdiri. Dia berdiri dan mengajar. Dalam agama Yahudi, dalam konteks orang Yahudi, guru yang mengajar atau guru agama yang mengajar, mereka tidak boleh berdiri. Sebab kalau seseorang itu berdiri dan mengajar, maksudnya adalah seorang raja yang sedang membuat pengumuman. Secara langsung dalam konteks ini, Yesus adalah raja yang memberi undangan. Yesus adalah sumber kekuatan, sumber berkat dalam hidup kita. Sebab itu Yesus berdiri. Dia ingin tunjukkan kepada muridnya, saya yang memberi kuasa kepada kamu. Saya yang akan memuaskan kamu. Saya akan memuaskan kehausan. Saya akan memberikan ini. Sebab saya katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datang kepada Tuhan dan minum. Dan dikatakan, daripada dalam di hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan pada saat itu, apabila Yesus berdiri, ia merupakan suatu undangan di raja. Undangan di raja yaitu dia membuat satu deklarasi. Saya bukannya sebarang-barang guru. Saya bukannya seperti guru-guru agama lain dalam kalangan orang Yahudi. Saya adalah raja. Saya adalah Tuhan. Saya adalah pencipta langit dan bumi ini. Dan dengarlah undangan saya ini. Yaitu, baiklah mereka yang haus datang kepadaku dan minum. Justru sumber kekuatan kita, sukacita dan semangat kita bukan daripada pelayanan-pelayanan kita, bukan daripada sesi pelajaran kitab kita, mesuarat, mungkin KKR, tetapi yang paling penting adalah pribadi Yesus itu. Sebab itulah Yesus katakan, baiklah barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Yesus tidak katakan barang siapa haus, baiklah ia menghadiri gereja, baiklah ia datang menghadiri KKR, baiklah dia datang menghadiri Connect Group, baiklah dia datang dan melayani Tuhan. Itu bukan solusi ataupun cara penyelesaian Yesus terhadap kehausan itu. Kehausannya adalah, cara penyelesaian adalah datang kepada Yesus. Amin. Dan seterusnya, firman Tuhan pada pagi ini, Yesus menjanjikan bahwa dia akan menyebabkan daripada hati kita akan mengalir aliran air hidup, yaitu Yesus itu sendiri. Wow. Apabila saya membaca firman Tuhan ini, ia mengingatkan, ia memberikan teguran kepada saya pribadi. Di mana kehausan kita kepada Tuhan? Tahap kehausan kita itu kepada Tuhan itu, disitulah Tuhan bertemu dengan kita. Kalau kita ambil ala kadar saja, disitulah Tuhan akan berjumpa kita. Ala kadar seperti itu. Sebab Tuhan tidak boleh memaksa dirinya dalam hidup kita. Tuhan tidak memaksa dirinya dalam kita. Kalau kita haus akan Dia, disitulah kehausan kita akan dipenuhi. Tapi kalau kita seolah-olah kita sudah rasa cukup, rasa kenyang, sudah tidak haus, disitulah Tuhan akan bertemu dengan kita, dan Tuhan tidak boleh memaksa dirinya di dalam kehidupan kita. Saya menutup dengan satu kisah berkenaan dengan Sungai Amazon. Sungai Amazon berasal daripada banjaran Andes di Amerika Selatan. Dan bagi kita yang menonton TV, membaca berkenaan dengan National Geographic, kita sudah sedia maklum bahwa Sungai Amazon ini bermula daripada banjaran
Andes ini, dan sungai-sungai yang kecil ini daripada ais yang tebal, daripada glasier, menitis titisan-titisan air yang akhirnya jatuh ke tanah dan menghasilkan anak-anak sungai yang kecil yang mengalir ke lembangan sungai dan bertemu dan akhirnya membentuk satu lembangan sungai Amazon yang besar. Dan sungai Amazon ini adalah sungai yang sangat luar biasa sebab dia mengalir sepanjang 3.600 km panjang sehingga sampai ke lautan Atlantik. Dan dikatakan bahwa air dalam satu saat sungai Amazon ini, jumlah kadar air yang dikeluarkan dalam satu saat adalah 1,4 billion gallon dalam satu saat saja. Aliran sungai Amazon itu 1,4 billion gallon. Dan dikatakan bahwa karena begitu besarnya aliran sungai Amazon ini, aliran masuk ke dalam lautan Atlantik ini mencecah hampir 90 km ataupun 60 batu ke dalam lautan Atlantik. Begitu hebatnya aliran itu sehingga dia boleh memecah lautan itu dan mengalir sampai 60 batu ke dalam lautan Atlantik itu. Begitulah hebatnya sungai Amazon. Dan kalau kita memperhatikan, kalau kita membandingkan dengan apa Yesus katakan di dalam firman Tuhan itu, dikatakan bahwa Yesus tidak menjanjikan anak-anak sungai yang kecil, aliran kecil air seperti di hulu sungai Amazon itu, tetapi Yesus menjanjikan seperti sungai Amazon itu, yaitu dia menjanjikan aliran sungai kehidupan. Seperti kalau kita baca dalam bahasa Inggris ayat 38 itu dikatakan bahwa he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Flow, rivers, maksudnya aliran air, sungai di dalam kehidupannya. Justru sekali lagi saya katakan, perbezaan kehidupan kerohanian Anda dengan orang lain adalah bergantung kepada tahap kehausan Anda kepada Tuhan. Sebab salah satu daripada kedaulatan Tuhan adalah Tuhan tidak boleh memaksa dirinya di dalam kehidupan mana-mana orang. Sebab itulah tahap kehidupan rohani seseorang itu adalah sangat-sangat bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang itu dan kehausannya akan Tuhan. Sebab walaupun Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya, walaupun Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, walaupun Tuhan sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kita, tetapi Tuhan tidak boleh memaksakan segala-galanya itu untuk Anda dan saya. Ia bergantung kepada setakat mana Anda bersedia untuk menerima perkara itu daripada Tuhan. Justru pada pagi ini, cabaran bagi kita adalah melihat kehausan kita. Apa yang menyebabkan kehausan kita itu semakin terhakis? Adakah disebabkan oleh pekerjaan kita, kehidupan kita, perhubungan kita, kompromi hidup kita, dan sebagainya? Undangan Tuhan adalah barang siapa haus. Barang siapa adalah bersyarat, maksudnya siapa yang ambil inisiatif, siapa yang haus itu yang akan melihat aliran yang mengalir dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa pada pagi ini. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Saya ingin berdoa bagi kalian yang mungkin belum kenal Yesus, bagi kalian yang ingin kesembuhan yang Anda rindukan daripada Tuhan. Mungkin kalian merasakan bahwa kedamaian tidak ada dalam hidup kalian. Mungkin kalian merasakan bahwa kalian perlukan sesuatu kekuatan dalam hidup kalian. Pada pagi ini, mari kita sama-sama, mungkin kalian di rumah, di pejabat, kalian boleh berdiri.
sambil meletakkan tangan di atas dada kalian. Katakan bahwa kalian rindu akan kehausan, kelaparan kepada Tuhan, kepada kuasa Roh Kudus Tuhan pada pagi ini. Agar kiranya firman Tuhan katakan, barang siapa haus, dia akan melihat aliran air. Dan dikatakan bahwa datang kepadaku dan minum, firman Tuhan katakan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini. Sebab undanganmu adalah undangan kepada mereka yang haus. Undanganmu adalah barang siapa. Maksud itu adalah pilihan. Dan keadaan kami adalah haus. Dan firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku dan minum. Pada pagi ini biarlah kami minum sebanyak yang kami mau. Biarlah kami terima daripadamu. Biarlah kami merasakan hadirat Allah dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja di dalam keperluan kami. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang menderita diberi penghiburan. Bagi kami yang mengalami kesukaran dalam kehidupan, biarlah ada sukacita Tuhan dalam hidup kami. Kami yang rasa buntu di dalam pemikiran, dalam perjalanan hidup kami secara rohani, di dalam pekerjaan kami, dalam apa juga yang kami lakukan, Tuhan yang akan meluruskan jalan kami. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Dia akan menyebabkan aliran air kehidupan yang luar biasa seperti sungai Amazon itu yang kelihatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat IPK, Kau berkati setiap daripada orang percaya yang mengikuti ibadah ini. Berkati mereka, bila mereka diberkati dengan luar biasa karena Roh Kudus bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini, kita ingin menyaksikan persembahan biola daripada saudari Cynthia. Dan Cynthia adalah pemusik dalam IPK dan beliau banyak membantu dan melayani dalam IPK, dalam gereja IPK. Dan pada pagi ini dia akan memberkati kita dengan permainan biola. Dengan itu kita mempersilakan Cynthia untuk persembahan biola dia. Justru itu sambil kita mendengar, saya katakan jumpa pada minggu hadapan di dalam ibadah kita, sama ada di dalam ibadah doa Connect Group dan juga pada hari Minggu. Jumpa lagi pada minggu hadapan IPK. Tuhan berkati. Amen.
Malaysia yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang, negeri Melaka, negeri Sabah dan negeri Sarawak. Merdeka! 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 Sekali genggam api menjadi bara, semangat tidak bergoyang, teguhkan ikatan yang tersimpul sekian lama. Gunung didaki, gelora dituruni, segera melangkah gagah seiring bersatu. Kita jalin tekad